Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali kita mengkaji Al-Mulakhasul Fiqhi, ringkasan fikih Islam, masih dalam kajian tentang fikih ibadah. Kitab Taharah pagi hari ini sampai pada bab fi ahkamit tayammum, tentang aturan-aturan dalam bertayamum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur bagaimana seorang bersuci dari hadas kecil dan hadas besar jika hendak sholat. Yang utama menggunakan air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, yang suci lagi menyucikan. Dan kewajiban ini sesuai dengan kemampuan. Ketika ada kondisi-kondisi di mana air tidak ada misalnya, atau air ada akan tapi dihukumi nggak ada, misalnya orang tersebut nggak bisa gunakan air karena sakit atau apa segala macam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan penggantinya, pengganti air, yaitu at-tayammum bit-turab, bertayamum dengan menggunakan tanah sebagai bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi makhluk dan untuk menghilangkan hal-hal yang sulit dan memberatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, ini dasar utamanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai sekalian orang yang beriman, jika kalian hendak salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai siku, usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kalian junub maka mandi besarlah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kalau kalian sakit atau sedang bepergian, atau salah seorang kalian selesai buang air, atau salah seorang kalian menyentuh, ya, wanita atau istri yang dimaksud di sini, sementara kalian tidak mendapatkan air, maka hendaknya tayamum menggunakan tanah yang baik. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan tanah tersebut. Ma yuridullahu liyaj'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala enggak ingin menyulitkan kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur. Jadi ini ayat panjang Maidah 6 sebagai dasar utama, ya, aturan bersuci, ya, apakah itu dari hadas kecil atau hadas besar. Nah, dan itu sudah kita ulasnya pada pertemuan yang lalu.
dan yang akan dibahas di sini falam tajidu ma'an, ketika kalian tidak mendapatkan air, itu fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertayamum dalam rangka bersuci ketika air enggak ada. Nah, at-tayammum fil lughah al-qasdu. Ya, tayamum dalam bahasa itu bermakna qasd, tujuan, ya, niat. Dan menurut istilah mashul wajhi wal yadain bisa'idin ala wajhin makhsus, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan cara-cara tertentu. Dasarnya adalah Al-Quran, tadi sudah dibacakan. Yang kedua adalah As-Sunnah serta ijma'ul ummah. Dan tayammum ini merupakan keutamaan atau keistimewaan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah khususkan. Maksudnya umat-umat lain nggak ada aturan tentang tayamum. Ini kemudahan, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Watitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi anugerah 5 hal yang tidak diberikan kepada siapapun sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'ab masyirat syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut, ya, yang dilemparkan kepada para musuh, ya, sebulan sebelum kedatanganku. Jadi dibikin gentar oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh itu dibuat gentar oleh Allah sebulan sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kalau udah gentar itu berarti udah kalah, ya kan? Baik. Lalu berikutnya, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ini dia. Dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Sebagai masjid itu tempat sujud. Ya, secara umum begitu, karena nanti ada pengecualian seperti kuburan itu nggak boleh dipakai sholat, ya, kecuali sholat jenazah. Karena Rasulullah SAW pernah sholat jenazah di kuburan marbot seorang wanita yang meninggal dunia di malam hari, sementara dia nggak tahu, baru ketahuan di keesokan harinya, lalu minta ditunjukin di mana kuburannya. Nah, beliau sholat jenazah di situ. Dan sholat jenazah itu isinya doa-doa untuk si mayit, tidak ada ruku', tidak ada sujud. Adapun sholat seperti biasanya maka tidak dilakukan di kuburan. Ya, kalau seandainya di kuburan, di lingkungan kuburan dan masjid, sholat di tempat yang lain aja, di luar area kuburan. Rasulullah SAW melarang, ya. Kuburan ada batasnya, ada pagarnya, ya, di luar. Taib. Kemudian juga hus, itu tempat terlarang untuk sholat. Taib. Seperti tempat buang air. Kalau dulu itu tempat buang air itu bukan di bilik, ya, zaman itu. Bilik itu hanya untuk buang air kecil. Buang air besar itu di Baqi waktu itu di masa Rasulullah SAW. Baqi itu arah kuburan yang sekarang itu. Jadi orang-orang itu kalau buang air situ malam-malam gitu, kan nggak ada lampu, ya, gelap gitu. Nggak geduk-geduk, terus diuruk. Di kita juga 30-40 tahun yang lalu juga begitu. Di sejumlah pedesaan, ya, masih ada di kebun bawa pacul, ya kan. Cuman kalau di sana itu kan cuacanya kering, jadi cepet dan nggak bau. Kalau di sini lembab, jadi asamnya itu sering nggak hilang-hilang. Nah, tempat kayak gitu nggak bisa dipakai untuk sholat, walaupun itu tanah lapang, itu tempat najis, nggak bisa dipakai untuk sholat. Termasuk juga diantara larangan sholat adalah di tengah jalan. Di tengah jalan yang dipakai untuk berlalu lintas, ya. Kemudian jalannya di stop, itu nggak boleh.
Taib. Untuk sholat boleh, sholat wajib itu nggak boleh di jalanan, apalagi acara-acara lain. Acara-acara lain, kemudian jalan di stop, ini mengganggu lalu lintas masyarakat dan ini haram hukumnya. Tapi secara umum bumi ini bisa dipakai untuk sholat, ya. Taib. Misalnya di lapangan, seperti yang dilakukan oleh minoritas Muslim yang ada di Barat, mereka jarang dapati ada masjid seperti ini walaupun kecil, itu sangat jarang sekali, sehingga mereka sholat pun di lapangan, di bawah tangga. Adapun prayer room yang dipakai untuk semua orang beribadah agama apapun, maka nggak boleh dipakai untuk Muslim. Muslim nggak sholat di situ karena dilarang oleh Nabi SAW. Dalilnya adalah hadis ketika ada salah seorang hendak bernadar menyembelih seekor onta di Buanah. Buanah itu nama tempat. Lalu Nabi bertanya, apakah di tempat tersebut ada ibadah jahiliyah dilakukan? Mereka bilang nggak ada, wahai Rasulullah. Atau di tempat tersebut ada perayaan-perayaan jahiliyah? Nggak ada, wahai Rasulullah. Ya sudah, silahkan tunaikan ibadahmu di situ. Nah, ini juga selain kurban, ya, sholat apalagi, ya, maka tempat juga diperhatikan. Kalau tempat itu dipakai untuk terus menerus, ya, secara berkala, acara-acara campur seperti ruang serbaguna, kadang dipakai sholat, kadang dipakai perayaan ini dan itu, ya, agama sebelah, maka itu nggak bisa digunakan, Alhamdulillah banyak perusahaan itu menjadikan misalnya ruangan tertentu dan memang dipakai untuk Muslim, ya, alhamdulillah, ya kan, di banyak perusahaan, dan nggak dipakai untuk yang lain, itu bagus sekali, ya, walaupun mungkin tempatnya di bawah, nggak masalah, yang penting khusus untuk Muslim beribadah, nggak dicampur dengan acara-acara agama lain, gitu. Acara agama lain campur juga di situ, maka dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara umum itu masjid. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun dari umatku yang kedapatan masuk waktu sholat, maka sholat dimanapun dia berada. Kalau nggak ada masjid dengan bangunan khusus seperti ini, maka masjid dengan makna umum, yaitu tempat sujud. Bumi ini seluruhnya adalah tempat sujud, kecuali beberapa tempat yang dikecualikan Rasulullah SAW. Ini merupakan kemudahan. Selain dia sebagai tempat untuk sujud, dia juga dipakai sebagai alat untuk bersuci, ya kan? Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, itu ya, dijadikan untukku masjid, bumi ini sebagai masjid, tempat makasih, sebagai masjid atau tempat sujud, dan juga sebagai alat untuk bersuci. Tayamum, maksudnya tayamum. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, at-tayammum badal taharatil ma'indal ajiz anhu syar'an. Jadi tayamum sebagai ganti dari bersuci menggunakan air. Ya, ketika seorang tidak mampu untuk mendapatkannya atau tidak mampu untuk menggunakannya, ya, taib. Atau ada air itu tapi nggak bisa dipakai untuk wudhu. Misalnya nih, airnya tinggal segini, bisa sih pakai wudhu, tapi nggak ada air lagi. Dia harus konsumsi, misalnya butuh untuk minum, ya kan? Jadi air ada tapi dihukumi nggak ada, kayak gini nih modelnya. Tadi kan yang pertama ada air tuh ya, yang pertama airnya nggak ada, yang sama sekali nggak ada. Yang kedua airnya ada tapi dihukumi nggak ada, kayak gini nih. Ini ada disebut ada air tapi dihukumi nggak ada karena air ini dipakai untuk minum misalnya, ya kan? Maka prioritaskan minum. Nah, di situ seorang bertayamum. Oke. Terus yang ketiga, airnya ada melimpah tapi dia nggak bisa pakai, ya, karena sakit apa segala macam. Baik, maka tayamum itu penghalang-penghalang
seorang bersuci menggunakan air, maka diganti dengan apa? Tayamum. Taib. Yuf'alu bit-tatahhur bihi kul ma yuf'alu bit-tatahhur bil ma'i minas salati wat-thawaf fi qira'atil Qur'an wa ghairi dzalik. Jadi fungsi tayamum itu sama seperti fungsi bersuci menggunakan air, entah itu wudu atau mandi. Ya, fungsinya sama. Ya, tayamum itu sebagai penggantinya. Taib. Dengan tayamum tersebut seorang bisa sholat, bisa tawaf, bisa baca Quran dan seterusnya. Fa innallaha ja'ala tayammum mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhiran. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum itu sebagai alat untuk bersuci, sebagaimana Allah menjadikan air sebagai alat untuk bersuci. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang diulas satu persatu fungsi tayamum sebagai pengganti air dalam beberapa kondisi berikut. Yang pertama, idza udimal ma'u, ketika air itu enggak ada, seperti yang Allah firmankan tadi dalam Al-Maidah ayat 6, falam tajidu ma'an. Ya, kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Taib. Ini berlaku saat safar atau tidak. Saat safar atau ketika tidak safar, ketika air nggak ada, tayamum. Nah, tapi kalau air itu bisa diusahakan, misalnya gini Pak, pompa macet ya, pompa macet atau ada problem lah air di rumah, apakah langsung tayamum atau cari air dulu? Cari air dulu, ya kan? Kan di tetangga-tetangga kan masih bagus tuh ya, masih aliran bagus, cuman di problemnya cuman hanya ada di kita kan begitu. Cari air dulu gitu, walaupun harus beli, ya, walaupun harus beli gitu, ya beli. Sebagaimana kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib, ya, sesuatu ya yang tidak akan sempurna kewajiban itu kecuali dengannya, maka suatu itu menjadi wajib. Hukum asal beli air itu apa? Mubah. Ya, mubah. Hukum asal beli air, saya beli air mubah. Tapi ketika masuk sholat nggak ada air, ada tapi harus beli, maka beli air dalam kondisi seperti ini hukumnya apa? Wajib. Kalau dia nggak beli air nggak bisa sholat. Ya, kalau dikatakan saya tayamum aja nggak bisa karena ada air melimpah. Beda lagi kalau dia nggak punya uang sepeser pun, nah itu lain soal, ya kan? Nah, itu sudah menjadi apa? Halangan buat dia. Ketika dia masih bisa, ya upayakan, ya maka dia upayakan. Bagaimana kalau buka keran tetangga? Nggak boleh. Nah itu merusak syarat sah wudu. Ya, di mana air yang digunakan harus apa? Halal, bukan air curian gitu. Kan belum ada ridho, kecuali kalau misalnya Pak mau pakai air buat wudu, boleh, silakan pakai. Tapi kalau langsung buka aja nggak bisa. Kecuali juga ada izin umum dari tangga, silakan mau pakai ya. Siapapun nanti sepanjang masa bikin keran di depan rumahnya untuk wudu misalnya, karena rumahnya samping masjid, nah itu silakan aja. Tapi kalau nggak ada izin nggak bisa dipakai, wudunya nggak sah. Jelas ya, ini sudah pernah kita ulas pada pertemuan yang lalu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kondisi yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtaju li syurbin wa tabkhid falau tatahhar bihi la darra hajatah. Dia punya air tapi dia perlu untuk minum atau masak. Ya, kalau seandainya dia pakai untuk bersuci, maka akan kebutuhannya nggak akan terpenuhi di situ, ya kan? Airnya tinggal sedikit sekali gitu kayak ini, nggak ada air lagi, entah dia terdampar di mana begitu, minumnya sedikit. Tayamum tuh. Bihaits yakhaful atsha ala nafsih, dia khawatir kehausan kalau air itu dipakai untuk wudu.
au atsha ghairihi min adabiyin au bahimatin muhtaramain, atau hausnya misalnya orang lain. Ini cuma satu-satunya, itu nggak ada. Dia udah minum, orang lain belum minum, ya nggak ada air lagi, cuma itu. Nah, maka dia tayamum, airnya kasih orang. Atau ada binatang yang sangat haus, sangat kehausan, tapi nggak ada air sama sekali, kasihkan. Kondisi yang ketiga, idza khafa bi isti'malil ma'i darara fi badanihi bi maradin aw ta'akhkhuri bur'ih. Kondisi yang ketiga, dia khawatir kalau air itu dia pakai, ya itu akan bisa menghambat kesembuhannya misalnya karena dia sedang sakit gitu, atau bisa memperparah sakitnya karena memang nggak boleh kena air, kan ada sakit-sakit tertentu gitu, nggak boleh kena air tuh setelah diobati. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kemudahan dan keringanan. Wa in kuntum marada ya aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian sakit atau safar lalu enggak dapat air, maka bertayamumlah. Nah, sekarang kalau sakitnya itu bukan di anggota wudu. Sakit juga dia bukan di anggota wudu. Ya, misalnya ada luka gitu. Bukan sakit yang menyeluruh ke seluruh tubuh, ya sebagian aja di anggota. Tayamum atau wudu? Apa jawabannya? Hah? Wudu. Kenapa? Karena sakitnya enggak di anggota wudu. Ya kan? Misalnya ada luka di dengkul gitu, di lutut. Wah, tayamum nih gitu kan. Enggak lah, ini kan masih anggota wudunya enggak kena. Tetap wudu lah. Ya kan? Nah, kayak gitu. Jelas ya jemaah. Baik. Kemudian rabi'an, yang keempat, kondisi yang keempat, idza ajaza an isti'malil ma' li maradin la yastati' ma'ul harakah. Baik. Apabila dia tidak bisa menggunakan air karena sakit yang membuatnya nggak bisa gerak. Ada kondisi sakit tertentu, dia terbaring aja di ranjang gitu, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sadar, masih ada sisa kesadaran gitu, tapi dia nggak bisa gerak, dipasang selang-selang atau kabel-kabel macam itu. Sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa dia pakai air. Walaysa indahu man yuwaddi'uh, sementara nggak ada yang bantu dia untuk wudu. Wa khafa khurujal waqt, dan dia khawatir waktu sholat habis, maka dia tayamum sebisanya. Yang mesti gerak-gerak bisa gitu, raba-raba terus tayamum. Oke, ini kondisi yang keempat. Kondisi yang kelima, idza khafa bardan bi isti'malil ma'. Kalau dia khawatir kedinginan dengan menggunakan air tersebut. Walam yajid ma yusakhinuhu bih, dan dia tidak mendapatkan penghangat atau pemanas air. Nggak ada pemanas itu. Misalnya seorang yang tinggal di daerah-daerah tinggi, ya, kalau di puncak masih oke lah ya, dingin. Tapi mungkin kondisi tertentu, cuman kalau di kayak Dieng itu bisa sampai minus ya. Ya, bisa minus loh. Minus. Padahal nggak jauh itu udah hangat. Tapi di bagian atasnya itu banyak orang, kalau pas subuh itu masih banyak kabut-kabut, pakai jaket-jaket tebel banget gitu. Subhanallah. Nah, kondisi-kondisi tertentu sampai ada es itu di tanaman-tanaman yang mereka tanam, betul-betul es, dingin banget. Nah, ketika dia nggak bisa pakai itu air karena sangat dingin, nggak ada penghangat, ya dia nggak termasuk orang yang nggak tahan. Jadi orang itu ngukur dirinya masing-masing aja maknya. Mungkin yang satu masih bisa tuh, sementara yang lain nggak bisa, ya kan? Yang nggak bisa ya jangan paksain, itu poinnya di situ, ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah, dikembalikan ke situ. Jadi dia khawatir jatuh sakit, karena itu dia paksain. Taib. Maka dia bertayamum. Tayamum walaupun air ada tapi sangat dingin buat dia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri. Nah, itu diantara bentuk
bunuh diri karena memaksakan diri. Yang seperti ini aja nggak boleh, ya. Maksakan diri dalam rangka ibadah pun nggak boleh, yang bisa berdampak buruk buat dia. Ya, apalagi bukan untuk ibadah, ingat ya. Untuk ibadah saja nih, memaksakan diri yang berdampak kematian aja nggak boleh. Apalagi bukan dalam rangka ibadah. Nah itu. Pernah suatu ketika dalam sebuah perjalanan Nabi itu ada dua ya. Kalau enggak umrah ataupun haji, yang kedua adalah jihad fisabilillah. Nah, ada salah seorang terluka di kepalanya dalam hadis yang sahih. Malam itu mimpi basah nih, ya kan? Mimpi basah, tapi ada luka di kepalanya. Ditanya sama temennya, gimana nih? Ya kok harus mandilah gitu. Mandilah, dia mati akhirnya, ya kan? Kan itu ada luka yang nggak bisa kena air. Tapi temennya ini ngasih saran yang nggak benar gitu. Bukankah itu ada udzur, dia nggak mandi, ganti dengan tayamum. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, dan Nabi Muhammad SAW murka, ya, karena kebodohan itu. Ya, kalau memang nggak ngerti ya tanya gitu, jangan ngasih jawaban sembarangan. Rasulullah mengatakan syifa'ul ai as-su'al, obat dari kebodohan ya bertanya, obat dari ketidaktahuan ya bertanya, supaya dia dapat tambahan ilmu. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kalau penggunaan air itu dampaknya sampai seperti ini, ya, maka bisa diganti dengan apa? Tayamum. Jelas ya jemaah. Dan masing-masing orang berbeda-beda ketahanan tubuhnya. Taib. Itu tadi yang kelima ya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, fa fitil kal ahwali yatayammam wa yusalli. Dalam 5 keadaan tersebut, maka seorang bisa bertayamum dan langsung sholat. Baik. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata fungsi tayamum itu bukan hanya sebagai pengganti wudhu saja, akan tapi pengganti apa? Mandi. Ya, dari hadas besar. Bukan hanya hadas kecil, tapi juga hadas besar. Dan caranya juga sama. Subhanallah ya. Ini pernah terjadi pada seorang yang diutus Nabi SAW untuk satu keperluan. Ya, case-nya beda ini. Sampai akhirnya dia kemalaman, dia harus bermalam. Singkat cerita, mimpi basah. Sementara dia harus sholat subuh. Gimana nih ya? Akhirnya dia ingat, ya, mandinya kebo, sapi, atau binatang-binatang itu. Maka dia pun berguling-guling di tanah. Ini nggak ngerti waktu itu karena belum ada handphone, belum ada apa segala macam, ya kan? Ya udah, itu ijtihad dia karena dia harus sholat gitu loh, nggak ngerti gitu. Ini gulung-gulung, udah berdebu semua. Sampai besoknya datang pada Nabi SAW, singkat cerita nih, sampai tiba di Madinah, terus ceritain gitu. Maka Rasulullah mengatakan cukup bagimu untuk bertayamum. Nah ini juga menunjukkan tayamum itu bisa menggantikan hadas besar. Lalu belepotannya terus gimana? Ya udah, mau gimana lagi? Yang mau bersihin pakai daun, pakai apa? Nggak ada air ya. Atau pakai tisu kalau sekarang, ya kan? Air nggak ada. Ya terus nanti tayamum. Kan nggak ada air. Mau gimana lagi? Ya kan? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertanyaannya begini, dia udah selesai sholat subuh nih ya, terus kan dia lanjutin perjalanan, sampailah dia tiba di kota, terus dapat air, dia ulang lagi mandi besar nggak? Hah? Apa jawabannya? Kan tadi udah mandi besar. Ya nggak usah, mandi biasa aja, bersih kan gitu. Karena tadi sudah mandi besar yang digantikan dengan apa? Tayamum. Nah itu fungsi tayamum, masya Allah ya, indah sekali. Contoh lagi juga, ketika seorang dalam perjalanan jauh pesawat,
ya seperti umrah yang perlu 9-10 jam di pesawat melewati beberapa waktu sholat gitu kan. Tapi bisa toilet, dan nggak semua toilet besar. Saya pernah sih dapat toilet besar gitu, naik Saudi Airline gitu, pas posisinya ada di depan. Oh yang di belakang kecil-kecil, agak di depan. Luar biasa luas, masya Allah luas. Seperti ya enak lah, nyaman gitu. Nah itu wudhu saya biasa. Ya tapi kalau yang kecil tuh susah ya. Tapi bisa sih bisa. Cuman untuk yang tua-tua nih ya, tua-tua yang kalau diangkat kakinya nanti jatuh ya, ngeblak gitu kan. Nah, itu sulit, apalagi di situ banyak kadang orang pemakaian kan kayak najis apa segala macam. Allah musta'an, harus hati-hati. Ya kalau memang bisa ya silakan. Tapi kalau nggak bisa, apa yang dilakukan? Tayamum. Tayamum. Nah itu dia. Ya jemaah. Jadi, tapi kalau untuk jarak dekat, ya nggak dipaksain sholat di situ, di pesawat jarak dekat. Nanti aja nunggu landing. Kecuali nih ya, kecuali kalau memang penerbangannya itu sebelum subuh. Waktu subuh kan pendek tuh, ya kan? Waktu subuh pendek ya. Mau gimana lagi dia sholat di pesawat. Tapi pesawat ya diusahakan sudah wudhu dulu nih di bawah kan, sebelum dia naik sholat di situ. Karena waktu subuh itu pendek sekali. Nah, kalau untuk domestik ya secara umum ya pilihlah yang setelah sholat subuh gitu, kan ada jam pilihannya gitu. Nah adapun duhur, asar, maghrib, isya itu nanti bisa dijamak sekaligus, bisa dikosor karena musafir. Nah itu jadi ada apa ya, ada strategi lah supaya ibadah kita itu bisa dilaksanakan dengan sebaiknya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi ista'malahu fima yumkinuhu min a'da'ihi aw badanihi wa tamam manil baqi alladhi qassara anhu al-ma'. Kalau dia mendapatkan air tapi nggak cukup untuk keseluruhan wudu, airnya sangat sedikit, ya dia gunakan saja ya secukupnya. Baik, misalnya gini, ada air itu sedikit sekali, dia pakai wudu dari awal, tersisa kaki nih, kaki udah nggak ada air sama sekali, nggak ada air sama sekali. Terus gimana? Ya udah kakinya diusap aja, ya diusap gitu. Orang nggak ada, hanya segera diusap gitu aja. Terus dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah mustata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa in kana bihi juruh yatadarrar bi ghuslih aw mashih bil ma' tayammam lahu. Kalau dia punya luka yang akan berdampak buruk kalau kena air atau diusap dengan air, maka ditayamumi. Wa ghasal baqi. Jadi gini, luka itu ada perbannya, misalnya di tangan ya, sallallahu alaihi, di anggota wudu, tangan pun di bagian anggota wudu kena perban gitu misalnya. Yang dibasuh dengan air adalah selain yang luka. Yang luka jangan kena air, udah biarin aja, nanti diusap aja, tangannya keringnya, usap gitu ya, supaya cepat sembuh lah gitu. Kalau kena air nanti khawatirnya busuk dan itu tidak diharapkan. Baik, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian bunuh diri. Wa in kana jurhu la yatadarrar bil masaha ad-dimad alladhi fawqahu bil ma' wa kafahu al-mash an tayammum. Kalau memang lukanya itu bisalah diusap sedikit dengan air, seperti perbannya agak tebal gitu kan, jadi usap aja, usap. Aman, nggak masalah. Baik. Kemudian wa yajuzu tayammum bima ala wajhil ard. Nah, sekarang caranya nih, cara tayammum. Tadi kan sebutkan menggunakan apa? Menggunakan tanah ya. Tanahnya tanah yang mana?
apakah tanah khusus ataukah tanah mana aja. Boleh apapun yang ada di permukaan bumi. Min turabin wa sabkhatin wa ramlin wa ghairih. Apakah itu nanti tanah didapatkan ataukah ada kerikil, ada apa aja pokoknya yang ada di permukaan bumi. Ambilin gitu. Ya kan? Dan ini merupakan pendapat yang benar karena ada silang pendapat terkait hal tersebut. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu sa'idan thayyiban", maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ashabuhu idza adrakathumus salatu tayammamu bil ardil lati yusalluna 'alaiha turaban aw ghairih. Ya, turaban aw ghairah. Jadi dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika masuk waktu salat, mereka bertayamum di permukaan tanah yang mereka pakai untuk sholat. Jadi misalnya nih perjalanan kan ya, jalan, kita bayangin ya di Saudi Arabia sekitarnya, kan dulu kan nggak ada Saudi Arabia, jalan dari mana gitu, kemudian rehat gitu di satu tempat ya, sholat mau di situ rencananya, udah tayamum aja di situ, nggak ada air, nggak ada apa, tayamum di situ langsung. Mudah ya, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mesti harus ini bukan tanah, jadi carinya ke sana aja yang ada tanahnya. Enggak mesti. Enggak mesti. Itu kemudahannya. Di mana aja. Masya Allah. Luar biasa. Walam yakunu yahmiluna ma'ahumut turab, dan mereka enggak bawa tanah. Ini tanah khusus untuk tayamum enggak. Ya. Gampang, dimudahkan. Nah, sekarang cara tayamum. Tadi kan tanah yang dipakai. Nah, sekarang caranya. Ayat ribat turaba biyadaihi mutafarrijatil asabi'. Ya, dia pukulkan kedua tangannya dengan direnggangkan jari jemarinya begini ke permukaan tanah. Plak, itu ya. Sudah begitu. Summa yamsahu wajhah wa batina bi batini asabi'ih. Kemudian dia pakai untuk mengusap wajah. Kalau misalnya tebal bisa ditiup gitu ya, untuk mengurangi ketebalan debu atau tanah. Nah, kemudian diusapkan ke wajah. Wajah itu jamaah mulai dari tempat tumbuhnya rambut ya. Nih, rambut. Sampai ke ini anak telinga sini kanan kiri, terus sampai janggut. Itu wajah. Itu. Ya, dari sini ya tempat tumbuhnya rambut, kemudian ke anak telinga sini terus sampai ke janggut. Ini yang disebut dengan apa? Wajah. Batasnya wajah ya. Kalau botak gimana botak? Ya tetap di sini. Bukan dari sini. Botak, ada orang botak itu. Bukan dari sini, tetap di tempat umumnya tumbuhnya rambut ya. Baik, nah, itu yang disebut dengan apa? Wajah. Nah, diusap tuh. Terus wayam sahu kaffai birahiyatai. Dia usapkan gitu. Wa yu'ammimul wajha wal kaffaini bil masah. Ya. Jadi harus rata tuh pengusapannya. Demikian pula tangan yang diusap sampai ke pergelangan ya. Nah, gitu. Jadi yang sahih itu sekali pukul. Dalam hadis yang sahih itu sekali pukul. Ada 2 kali pukul tepukan ke tanah, tapi hadisnya lemah. Yang satu untuk wajah, yang satu untuk tangan. Cukup sekali aja diusapkan untuk wajah dan tangan. Pada tayamum itu nggak harus berurutan. Wajah dulu baru tangan. Bisa tangan dulu baru wajah. Beda dengan wudu. Wudu harus berurutan. Kalau nggak berurutan batal, nggak sah wudunya. Nggak sah wudunya. Ya, tapi kalau tayamum bisa tuh dibolak-balik. Tangan dulu atau wajah terlebih dahulu. Nah, baik, itu cara tayamum mudah ya jemaah. Jadi kalau tangan sampai pergelangan nih diratain aja. Tidak sampai ke siku sini, enggak siku atau enggak pergelangan tangan ya. Ini gampang. Wa yabtulut tayammum. Nah, sekarang batalnya tayamum an hadatsin asghar bi mubtilatil wudu.
Wa an hadatsin akbar bimujibatil ghusl. Ya. Tayamum itu batal dengan hadas kecil. Sama seperti pembatal wudu. Ya, kalau dia buang air gitu, kecil atau besar, tayamumnya batal. Baik. Demikian pula kalau dia mimpi basah, tayamumnya batal. Sama, pembatal tayamum sama dengan pembatal wudu. Itu yang pertama. Poin pertama. Wa yabtulu tayamum aidan biwujudil ma' in kana tayamum li adamih. Yang kedua, tayamum itu batal ketika air ada. Langsung otomatis batal tuh. Misalnya gini, ini sholat maghrib nih, nggak ada air, betul-betul nggak ada air sama sekali. Ya, selesai maghrib, kan maghribnya pakai tayamum ya. Tayamum maghrib bisa dipakai untuk sholat isya, bisa. Tapi ketika di tengah itu ada air, otomatis batal tayamumnya. Dia harus apa? Berwudu. Jelas ya jemaah? Nah, itu pembatal tayamum berikutnya. Kalau memang yang menjadi kendala adalah ketiadaan air. Oke. Wa bizawalil udur allati min ajrihi syuri'at tayammum min maradin wa nahwi. Atau ya yang sebelumnya dia nggak bisa akses air karena sakit atau apa, terus kemudian sembuh. Ya, misalnya gini, tadi tayamum asar nih, nggak bisa dia pakai air. Terus nggak taunya maghrib udah bisa pakai air nih, kayaknya udah enakan nih pakai air. Nah, itu batal tayamum yang asar tadi. Tayamum asar nggak bisa dipakai untuk sholat maghrib karena udah nggak ada halangan lagi. Jadi apapun yang menjadi penghalang seorang mengakses air, menggunakan air, lalu dia tayamum, nah kemudian penghalangnya itu hilang, maka tayamumnya otomatis apa? Gugur dan harus bersuci menggunakan air. Jelas ya, Ma? Nah, ini kondisi lain lagi nih. Wa man adimal ma' wa turaba wasal ila halin la yastati'u ma'ahu lamsal basyarah bima'in aw la turab. Ketika seorang tidak mendapatkan air, tidak pula mendapatkan tanah. Tanah enggak ada air kan? Gimana tuh tanah enggak ada air enggak ada? Atau dia pada kondisi nggak bisa dia wudhu, nggak bisa juga tayamum, tapi dia masih sadar. Gimana dong maksudnya? Ya dia sholat sesuai dengan keadaannya. Kalaupun dia pakai isyarat, ya silakan pakai isyarat. Masih ada sisa kesadaran. Misalnya orang sakit berat sekali, nggak bisa kemana-mana, ya kan? Nyentuh tangan juga nggak bisa gerak, nggak bisa tayamum dia. Ya dengan isyaratnya, isyarat. Begini, matanya ketap-ketip gitu kan. Udah gitu aja. Terus sholatnya gimana? Selama masih bisa bicara, ya bicara. Walaupun lirih misalnya, Allahu Akbar. Kemudian baca doa istiftah, kemudian dia baca Al-Fatihah dan seterusnya. Sampai selesai. Sholat sesuai dengan keadaannya. Bukan sholatnya gugur, enggak. Sebagian orang keliru tuh. Wah, kamu najis gitu, kamu nggak bersuci gitu, udah gugur. Kamu nggak sholat. Ini keliru jemaah. Karena Allah Subhanahu wa taala ngasih berbagai macam keringanan. Ya, keringanan sampai di level hanya sisa kesadaran. Salat tetap wajib. Itu prinsip. Adapun pelaksanaannya ada toleransi. Jelas ya? Baik, dalilnya adalah hadis shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jam fa illam tastati' fa mustalqiyan. Salat dengan berdiri, harus itu ya, salat berdiri. Kalau enggak bisa maka dengan duduk, kalau enggak bisa maka dengan berbaring miring, kalau enggak bisa maka dengan terlentang. Ini kondisinya ada toleransi di situ. Tapi secara prinsip salat itu adalah kewajiban, enggak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun. Bahkan fa in khiftum farijalan aw rukbana, kalau kalian dalam keadaan genting maka kalian bisa sholat dengan berkendara dan berjalan kaki. Misalnya nih, nasallallahu alaihi wasallam, ada kebakaran, waktunya subuh. Orang-orang sebelum datang pemadam kan
berusaha untuk memadamkan api. Sementara dia harus sholat, nggak mungkin ditinggal kan? Gimana sholatnya? Sementara waktu subuh pendek. Ya udah sholat aja sambil memadamkan api. Yang penting nggak ngomong woi woi gitu atau bahasa-bahasa manusia. Karena dia dalam keadaan sholat, nggak boleh dicampur dengan kata-kata lain. Tapi sholatnya begitu. Atau pas lagi masuk waktu subuh ada gunung meletus misalnya. Ya, gunung meletus itu ada di dalam jangkauannya, maka dia lari. Sholatnya gimana? Ya seperti itu, sholat sambil lari. Itu sampai di level itu jemaah. Terus sekarang tentara-tentara nih, ya, atau pasukan kata misalnya, nyelam di rawa-rawa gitu, lagi mengintai musuh. Masuk waktu sholat, dia nggak mentas lah dari situ, orang ditugasin di situ, tugas. Ya kan? Ya ketahuan kalau dia mentas keluar. Ya udah sholat di situ. Dalam keadaan begitu. Misalnya polisi narget penjahat misalnya, dia tiarap misalnya di Ilalang gitu ya, di Ilalang. Baik. Masuk waktu sholat. Apa yang dilakukan? Ya sholat begitu sambil tiarap. Ada sebagian yang berjaga di atas pohon. Ya, sholatnya gimana? Masuk waktu sholat, sholat begitu di atas. Jadi sholat nggak bisa ditinggalkan jamaah. Ya itu prinsip. Kalau kondisi-kondisi seperti ini aja nggak ditinggalkan, apalagi dalam kondisi aman, ya nggak ada apa-apa gitu. Masa tinggalin? Allah musta'an. Jelas jamaah? Ayo. Jadi termasuk juga cara bersucinya itu mengikuti keadaan. Kalau keadaannya nggak normal, ya diusahakan semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa sama sekali pun dengan isyarat. Ya, sholat sesuai dengan keadaannya. Demikian. Waffaqana Allahu jami'an bis-shawab was-sadad fil qaul wal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu berpegang pada kebenaran dalam ucapan ataupun perbuatan. Wa ayyakuna amaluna khalisan wajhil karim. Dan semoga amal kita ini tulus berharap wajahnya yang mulia. Innahu sami'un mujibud du'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan mengabulkan doa. Selesai satu bab, walhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya. Siapa dulu nih? Yang ini dulu, Pak dulu ya. Terus silakan Pak, langsung Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah. Kemudian zaman sekarang ini kan jalan jauh, bis, pesawat. Kalau sekarang kereta sudah ada. Kalau di bis dan di bis, bagaimana caranya? Baik, jemaah. Kalau di pesawat, ini pesawat jauh ya, jauh ya. Ini udah yang cari tempat-tempat yang jarang dijangkau. Di situ ada debu ya. Karena ada tempat-tempat yang mesti di cleaning ya sama petugas gitu kan. Ada juga tempat-tempat yang memang seringnya dilewatin gitu. Nah, yang dikira-kira ada debunya lebih banyak gitu, kira-kira itu tempelin. Itu kalau perjalanan jauh. Kalau perjalanan domestik nggak usah lah, tunggu aja sampai landing. Ya karena untuk sholat zuhur dan asar kan masih bisa tuh ya digabungkan. Demikian pula maghrib dan isya. Sementara pesawat domestik itu ya ada transit juga. Kalau misalnya dari Aceh sampai ke Papua gitu kan nggak ada yang direct gitu. Jakarta dulu misalnya transit situ 1 jam, nah, sempat untuk sholat di darat, sholat dan seterusnya. Nah kalau bis nih, gimana kalau bis? Kalau memang nggak bisa diajak berhenti ya untuk sholat, khususnya subuh ya. Kalau sholat lain kan masih bisa di rest area tuh, ya kan? Di rest area bisa, alhamdulillah bagus tempatnya. Yang subuh nih yang agak
agak sulit karena nggak semua perusahaan itu mau berhenti. Tapi ada sebagian perusahaan yang kalau subuh berhenti, alhamdulillah. Katanya apa? Haryanto ya, PO Haryanto itu mau tuh berhenti subuh. Ini nggak lagi promosi ya, memang mereka baik, mau gimana? Kan ini untuk pilihan ya. Iya. Nah, saya pernah tuh naik satu bis, naiknya dari Cilandak situ. Tujuannya Pekalongan. Ini jadi pelajaran ya, jemaah. Jadi pelajaran kita semua. Baik, singkat cerita, sampai di Pemalang. Kamu udah deket tuh, Pemalang. Itu subuh, adzan subuh. Adzan subuh, saya minta izin turun Pak, boleh? Turun Pak. Mau sholat gitu subuh. Enggak, ini mau berangkat katanya. Oke lah. Berangkatlah dia. Berangkat pun dari situ, dari Pemalang ke Pekalongan kan nggak jauh, tapi jalannya pelan banget. Saya coba tunggu. Ini mulai terang nih, ya kan? Mulai terang. Saya pengennya nanti kalau pas sudah sampai saya sholat di terminal gitu kan. Kan daripada sholat di situ nggak sempurna, sholatnya di bawah kan sempurna. Lagian juga udah nggak jauh lagi. Sampai di Petarukan itu hampir matahari terbit. Kok matahari terbit kan waktu subuh berakhir kan? Nah, Petarukan itu kan di perbatasan, udah masuk Pekalongan lah ya. Nggak jauh lagi, ke terminal nggak jauh lagi. Mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit gitu. Saya putuskan untuk turun. Walaupun belum sampai di terminal, saya turun aja lah. Sholat di pinggir jalan, ada masjid di situ. Suruh sini Pak, masjid. Itu saya pikir saya harus selamatkan sholat saya. Setelah saya selesai sholat, saya lanjutkan ke terminal. Cuma 3.000 perak. Naik angkot. Nah itu maksud saya. Jadi ketika seorang bisa tuh berkorban untuk itu, ya berkorbanlah. Insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lebih baik. Kalau dia berkorban untuk sholatnya misalnya. Ya. Kalau kereta api alhamdulillah sudah ada ya, tempat sholat di gerbong khusus, masya Allah bagus juga, ya kan. Tapi sekira masih jauh, misalnya masih jauh ya jangan. Ya, kendaraan sulit misalnya di tengah hutan atau apa segala macam ya nggak mungkin turun kayak gitu. Nanti naiknya lagi susah. Jadi bisa dihitung lah, bisa berhitung di situ mana yang terbaik untuk dipilih. Tapi prioritasnya adalah dia selamatkan ibadahnya, gitu ya. Kalau dia nggak bisa, ya udah tetap di situ dia sholat di dalam kendaraan tersebut. Kondisinya begitu. Demikian. Tapi prinsipnya sekali lagi diutamakan kita menyelamatkan ibadah kita dengan melaksanakannya dengan cara yang terbaik dari kondisi-kondisi yang tidak ideal, gitu kan. Tinggal dipilih, gitu. Jelas ya Mas? Itu poinnya. Ada lagi? Oh ya, yang kedua, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Misalkan orang yang kena stroke, Orang kena stroke, tangan kanan dan kaki nggak bisa gerak. tidak bisa. Tayamum atau wudu. Ya, tapi tangan kiri kan masih berfungsi. Oke. Itu bagaimana kalau untuk ini juga hanya bisa kursi roda dan Wudu bisa, wudu. Walaupun dikit-dikit. bisa tangan satu. Nggak apa-apa, tangan satu itu aja. Boleh. Boleh. Bisa berwudu. Bisa kan? Kalau tangan waktu basuh tangan kirinya gimana? Tangan kirinya yang aktif ya, yang lainnya udah nggak aktif semuanya Kak, udah nggak aktif semuanya. Kalau memang masih bisa nih wudu menggunakan hanya tangan kiri saja, gunakan itu tangan kiri. Misalnya gitu masih bisa, cuci basuh wajah masih bisa, tangan masih bisa, walaupun ini nggak aktif ya. Terus bagaimana yang kiri? Ya diginiin aja, digerak-gerakin gitu supaya kira-kira sebisa dia, ya kan? Usap bagian kepala, terus kaki sebisanya. Kalau ada yang membantu, Itu lebih baik. Kalau yang bantu lebih baik, iyalah, lebih baik. Ini bicaranya ketika nggak ada yang bantu, oke? kalau ada yang bantu lebih baik. Lebih baik pasti, ya kan lebih sempurna, ya kan?
Oke. Kalau nggak bisa sampai di level nggak bisa gunakan air, ya tayamum, menggunakan apa? Tanah tadi. Demikian. Satu lagi. Nah, saya pernah dengar kalau tayamum itu hanya untuk satu kali sholat fardu dan bisa berkali-kali untuk sholat sunnah. Enggak, berlaku untuk semua. Enggak ada pengkhususan itu. Tayamum sama seperti wudhu. Ya, tayamum itu sama seperti wudhu. Wudhu bisa dipakai untuk beberapa sholat. Tayamum juga sama. Kecuali ada pembatalnya. Satu lagi Pak Ustaz. Silakan. Yang suami istri bersentuhan itu membatalkan wudhu nggak? Iya, menurut pendapat Syafi'i itu membatalkan wudhu. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah mencium istrinya, mencium loh ini, bukan hanya sentuhan. Terus beliau mengimami sholat, dan ini pendapat yang kuat. Bahwa bersentuhan itu nggak apa-apa, nggak batalkan. Kecuali sentuhan yang bersyahwat itu. Nyetrum. Ceret gitu kan, nyetrum. Enggak. Kalau nyetrum bersyahwat itu yang jadi masalah ketika syahwatnya mulai mereda. Nah, itu biasanya diiringi oleh, ini penting ya, cairan madi. Itu sebenarnya yang batalkan. Ini kan? Baik. Jadi kalau hanya ciuman sayang gitu, sentuhan biasa, nggak apa-apa. Ya, begitu ya. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.